Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, selamat datang di mata kuliah Education Psychology atau Psikologi Pendidikan bersama saya, Dini Marlina. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas secara singkat tentang apa itu psikologi pendidikan dan bagaimana perannya sebagai tool for effective teaching dalam proses pembelajaran. Sebelum kita membahas psikologi pendidikan secara rinci, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari ilmu psikologi tersebut. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Bagaimana suatu perilaku itu muncul dan proses mental yang terjadi seperti kognisi dan afeksi yang menyebabkan perilaku tersebut muncul pada manusia. Oleh karena itu, di dunia pendidikan, peran ilmu psikologi sangatlah penting. Mengapa? Karena psikologi memudahkan kita untuk memahami bagaimana karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik manusia secara integral. Psikologi secara umum terdiri dari beberapa cabang ilmu, di antaranya adalah psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, dan juga psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari kegiatan dan proses pembelajaran serta pengajaran di dalam dunia pendidikan. Historical background, mengapa psikologi pendidikan itu ada, bermula dari 3 tokoh besar psikologi, yaitu William James, John Dewey, dan E.L. Thorndike. William James terkenal dengan bukunya yang berjudul The Principles of Psychology. James mengemukakan bahwa perilaku dan kebiasaan memiliki peran yang sangat penting dalam hasil belajar, serta salah satu faktor penentu keaktifan belajar adalah minat belajar. Sedangkan John Dewey mengungkapkan bahwa anak-anak adalah pembelajar yang aktif, sehingga proses belajar yang baik adalah dengan praktek, bukan dengan duduk diam dan mendengarkan ceramah di dalam kelas. Tetapi harus diajarkan bagaimana cara berpikir kritis dan beradaptasi terhadap lingkungan di luar kelas. Selanjutnya adalah Thorndike. Gagasan Thorndike berfokus pada penilaian dan pengukuran serta dasar-dasar pembelajaran ilmiah. Thorndike menjelaskan bahwa psikologi pendidikan harus memiliki dasar ilmiah dan harus fokus pada pengukuran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja dan bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik dilihat dari bidang psikologi pendidikan. Ada 2 aspek yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu pertama adalah professional knowledge and skills, dan yang kedua adalah commitment, motivation, and caring. Terdapat 12 professional knowledge and skill yang harus dimiliki seorang pendidik. Pertama adalah kompetensi materi pelajaran. Kedua adalah instructional strategies. Strategi instruksional atau mengajar pada proses pembelajaran dapat dilihat dari 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan konstruktivisme dan direct instruction. Konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menekankan pentingnya individu secara aktif dan membangun pengetahuan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Mereka harus didorong untuk mengeksplorasi dunianya, menemukan pengetahuan, berefleksi, dan berpikir kritis dengan pemantauan yang cermat dan bimbingan dari guru. Sebaliknya, direct instruction adalah pendekatan terstruktur dan berpusat pada guru yang ditandai dengan arahan dan kontrol guru, harapan guru yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu maksimal yang dihabiskan siswa untuk tugas-tugas akademik, dan upaya guru untuk meminimalisir pengaruh negatif. Ketiga adalah kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan produktif serta evaluatif. Keempat adalah goal setting and instructional planning. Seorang pendidik harus mampu membuat perencanaan yang reflektif, menarik, dan menantang untuk para peserta didiknya.
Kelima adalah developmentally appropriate teaching practices. Artinya, guru mampu menempatkan dirinya dan metode mengajarnya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen kelas. Guru harus memiliki strategi bagaimana menerapkan aturan dan prosedur, mengatur dan memantau kegiatan kelas dan menangani perilaku buruk siswa. Ketujuh, yaitu motivational skills. Kedelapan adalah keterampilan komunikasi. Communication skills yang harus dimiliki guru adalah keterampilan dalam berbicara, mendengarkan, mengatasi hambatan komunikasi verbal, mendengarkan komunikasi nonverbal, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kemudian adalah kemampuan adaptasi dalam berbagai variasi individu. Guru harus mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam menghadapi beragam individu yang memiliki berbagai tingkat kecerdasan, gaya berpikir, dan belajar yang berbeda. Dan juga memiliki temperamen serta kepribadian yang berbeda. Lalu, guru juga harus memiliki kemampuan mengajar yang efektif dan pengetahuan tentang karakter berbagai budaya dan latar belakang budaya para peserta didiknya, sehingga dapat menempatkan dirinya dengan baik ketika berinteraksi dengan para peserta didiknya. Selanjutnya adalah assessment knowledge and skills. Dan yang terakhir adalah technological skills. Teknologi merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan pembelajaran. Kemajuan teknologi saat ini tentunya harus diiringi dengan peningkatan pemahaman dan kualitas para guru. Baik, aspek kedua selain professional knowledge and skills yang tidak kalah penting harus dimiliki seorang pendidik adalah commitment, motivation, and caring. Menjadi guru yang berkualitas membutuhkan komitmen, motivasi, dan kepedulian yang akan melahirkan good attitude. Seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk dapat memotivasi peserta didiknya, melainkan ia harus mampu memotivasi dirinya sendiri sehingga dapat menularkan semangat dan motivasi kepada para peserta didiknya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penelitian-penelitian dalam psikologi pendidikan. Dilihat dari metodenya, terdapat 3 macam metode penelitian yang biasa digunakan dalam psikologi pendidikan. Pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan merekam perilaku manusia. Penelitian deskriptif tidak dapat membuktikan apa yang menyebabkan suatu fenomena, tetapi dapat mengungkapkan informasi penting tentang perilaku dan sikap. Pengumpulan data pada penelitian deskriptif menggunakan beberapa metode yaitu observasi, interviews and questionnaire, standardized test, case studies, ethnographic studies, focus group discussion atau FGD, personal journals, and diaries. Kedua adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk menggambarkan kekuatan hubungan antara 2 atau lebih peristiwa atau karakteristik atau variabel. Dan yang ketiga adalah penelitian eksperimental yang bertujuan untuk menemukan sebab akibat dari suatu perilaku. Dengan penelitian eksperimental ini, kita dapat menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perilaku. Selanjutnya, dilihat dari jenis penelitian, terdapat 3 jenis penelitian dalam psikologi pendidikan, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan gabungan dari kuantitatif serta kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan penghitungan numerikal atau angka untuk menemukan suatu informasi variabel atau topik tertentu, dan analisis datanya menggunakan teknik statistik. Sedangkan penelitian kualitatif memperoleh informasi dengan menggunakan langkah-langkah deskriptif seperti wawancara, studi kasus, jurnal pribadi, dan buku harian, serta FGD, namun tidak menganalisis data secara statistik. Untuk materi tentang jenis-jenis penelitian ini lebih lanjut nanti akan dibahas secara rinci pada semester selanjutnya. Baik teman-teman mahasiswa UICI, sekian dulu penjelasan untuk mata kuliah Education Psychology kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca referensi buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian, baik jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan psikologi pendidikan. Rekomendasi referensi dapat teman-teman lihat pada modul materi pembelajaran ini ya.
Terima kasih sudah simak video ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.